Bab 1, begitu istriku pergi, sistem datang. Bab 1, begitu istriku pergi, sistem datang. Wuhau, maafkan aku. Aku teringat ingatanku yang hilang. Aku masih punya dendam berdarah yang harus dibalas, jadi tolong maafkan aku karena pergi. Aku berjanji padamu, aku akan menyelesaikan dendam masa lalu secepatnya, dan kemudian kembali untuk menemuimu. Sebelum itu, berjanjilah padaku bahwa kau dan putramu akan hidup dengan baik. Dalam benaknya, dia teringat perkataan istrinya saat dia menatapnya dengan sedikit enggan, lalu berbalik dan pergi dengan tegas. Ekspresi tak berdaya melintas di wajah Wu Hao. Tetapi dia tidak menghentikannya, karena dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tetapi tepat setelah istrinya pergi, suara sintetis mekanik dan elektronik tiba-tiba terdengar di benak Wu Hao. Deng, sistem investasi garis keturunan telah menemukan tuan rumahnya. Deng, sistem investasi garis keturunan telah terikat pada tuan rumah. Sistem, kukira aku takkan punya Goldfinger, tapi tak kusangka ternyata aku masih punya Goldfinger. Setelah berulang kali memastikan bahwa dirinya memang terikat pada sistem, Wu Hao hampir menangis. Wu Hao bukanlah penduduk asli dunia ini. Ya, Wu Hao adalah seorang transmigrator. Wu Hao yang asli berasal dari tempat bernama Bumi, jadi dia secara alami mengetahui keberadaan Goldfinger. Adapun mengapa dia dipindahkan ke sini, itu karena Wu Hao dengan antusias membantu seorang wanita tua menyeberang jalan sambil menerobos lampu merah dan tertabrak truk yang tidak terkendali. Itu tersingkir. Namun di saat kritis itu, Wu Hao mendorong wanita tua itu keluar, hingga dia hancur berkeping-keping. Ketika Wu Hao membuka matanya lagi, dia sudah tiba di dunia fantasi ini di mana dia bisa membudidayakan makhluk abadi. Setelah beberapa waktu memahami, Wu Hao juga tahu bahwa dunia ini disebut dunia surga yang mendalam, dan yang kuat bisa hidup lebih lama. Kitian, kekuatannya luar biasa. Sebagai penduduk asli bumi, mustahil untuk mengatakan bahwa Wu Hao tidak mengenal sistem dan tidak berhasrat untuk memupuk keabadian. Tepat ketika Wu Hao siap menerima pengikatan sistem, dia tidak menyangka bahwa ada jangka waktu yang panjang di masa lalu. Tidak ada waktu di mana apa yang disebut sistem itu datang menemui saya. Memikirkan hal ini, Wu Hao curiga kalau Goldfinger miliknya mungkin sesuatu yang lain, jadi dia bahkan melakukan banyak percobaan, termasuk menggunakan cincin sederhana di jari telunjuknya, meneteskan darah ke dalamnya untuk melihat apakah ada reaksi. Tentu saja, hasil akhirnya adalah Wu Hao kehilangan terlalu banyak darah dan mengalami koma karena operasi yang salah. Setelah bangun, Wu Hao tidak melanjutkan mencari kematian. Karena tidak ada Goldfinger, kurasa bakatnya seharusnya cukup bagus. Dengan pemikiran ini, Wu Hao secara acak menemukan sebuah sekte dan berencana untuk menguji bakatnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akar spiritual kelas rendah biasa. Jadi tidak mengherankan sama sekali. Setelah tinggal di sekte itu selama 10 tahun penuh, Wu Hao cukup beruntung untuk menerobos dari manusia biasa ke puncak pemurnian Qi. Kemudian, dia gagal dalam penilaian sekte tersebut dan dikeluarkan. Yang terjadi selanjutnya adalah Wu Hao bertemu dengan seorang peri yang sangat rupawan di pegunungan. Namun peri itu sepertinya telah kehilangan ingatannya dan berhasil ditipu oleh Wu Hao agar menjadi istrinya dengan kata-kata manis. Setelah 5 tahun menikah, pihak lain akhirnya memiliki anak sendiri. Namun, Wu Hao tidak menyangka bahwa setelah Sukyaoran melahirkan anaknya sendiri, dia teringat akan ingatannya yang hilang, meneriakan sesuatu tentang balas dendam, dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum pergi, dia masih memberikan beberapa sumber daya pelatihan kepada Wu Hao dan meminta Wu Hao untuk berlatih dengan baik di sini. Dia pasti akan kembali padanya. Ingatannya berhenti tiba-tiba di sini. Segera Wu Hao juga memahami kegunaan sistem tersebut. Seperti namanya, Wu Hao dapat berinvestasi pada keturunannya. Jika akar spiritual keturunannya lebih baik, umpan balik yang diberikan kepada Wu Hao akan berbeda. Di antara semuanya, umpan balik dari akar spiritual kelas rendah sebanyak 10 kali,
umpan balik dari akar spiritual kelas menengah sebanyak 100 kali, umpan balik dari akar spiritual kelas tinggi sebanyak 1000 kali, dan umpan balik dari akar spiritual kelas atas sebanyak 10.000 kali. Jika keturunan Anda memiliki nasib seperti putra takdir yang legendaris, maka Anda dapat memperoleh umpan balik 1.000.000 kali yang mengerikan. Setelah melihat fungsi sistem tersebut, Hao Denwu tidak dapat menahan kegembiraannya. Dengan kata lain, selama dia memiliki lebih banyak keturunan, wilayah kekuasaannya akan meningkat lebih tinggi. Kalau di keturunannya muncul putra takdir, mungkin dia hanya perlu berlatih sampai tahap membangun pondasi, dan dengan umpan balik 1.000.000 kali, dia bisa langsung menjadi dewa. Sistem, di mana paket hadiah untuk pemula? Wu Hao teringat sesuatu dan bertanya dengan cepat. Dia pernah membaca bahwa sistem transmigrator dalam novel Tomato akan selalu disertai dengan paket hadiah untuk para pemula, jadi dia seharusnya tidak memilikinya, bukan? Namun kekhawatiran Wu Hao jelas tidak perlu. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah membuka paket hadiah pemula dan memperoleh 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi dan kitab suci 10.000 dao kaisar surgawi tingkat dewa. Batu spiritual terbaik, sumber daya kultivasi terbaik sebelum menjadi abadi. Kaisar surgawi Wan Daojing, setelah berlatih, Anda bisa menjadi tak terkalahkan di alam yang sama. Bertarung di tingkat yang lebih tinggi adalah hal yang mudah. Anda bisa berkultivasi ke alam legendaris. Catatan, hanya tuan rumah yang bisa berlatih. Setelah melihat isi dari tas hadiah pemula itu, Wu Hao tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, lalu menatap bayi yang terbaring dalam pelukannya. Matanya yang besar dan wajahnya yang polos berkedip ke arah Wu Hao. Wajah Wu Hao Kamya tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi penuh harap di wajahnya. Rulong, tampaknya kekuatan ayahmu bergantung padamu. Wu Rulong au aba-aba. Wu Rulong adalah bayi laki-laki yang dilahirkannya bersama istrinya Sukyaoran, tetapi belum ada cara untuk mulai berlatih sekarang. Ia harus menunggu hingga meridian dalam tubuhnya memanas saat ia berusia 8 tahun dan ia dapat menahan energi spiritual sebelum ia dapat mulai berlatih. Dengan kata lain, Wu Hao harus menunggu 8 tahun lagi sebelum ia dapat memulai jalannya sendiri menuju ke tak terlawanan. Lagi pula, jika ia mengandalkan akar spiritual kelas rendahnya, ia mungkin tidak dapat menembus ke tahap pembangunan fondasi bahkan jika ia berlatih sampai mati. Lagi pula, meskipun akar spiritual tingkat rendah juga memiliki kualifikasi untuk mengolah makhluk abadi, mereka tidak jauh berbeda dari orang biasa. Kecepatan kultivasinya masih sangat lambat. Dianggap sangat baik jika seseorang dapat berhasil menembus tahap pembangunan fondasi dalam hidupnya. Meskipun ada keterampilan tingkat dewa, perangkat lunaknya bagus karena itu adalah masalah perangkat lunak. Perangkat keras tidak dapat ditingkatkan bahkan jika diturunkan. Pada tahap selanjutnya, bakat harus ditingkatkan. Segera, 8 tahun berlalu dalam hati Wu Hao yang gembira, dan bayi laki-laki kecil dalam pelukannya telah tumbuh menjadi anak laki-laki kecil yang kecil dan lucu. Meskipun dia tidak setampan Wu Hao, dia masih jauh lebih tampan daripada orang biasa. Dan hari ini adalah hari di mana Wu Rulong dapat mulai berlatih, yang juga berarti Wu Hao akan berbuat curang. Di halaman, Wu Hao menatap Wu Rulong yang berdiri tegak dan serius di depannya, dan berkata dengan wajah serius. Nak, hari ini adalah hari di mana kamu mulai berlatih. Apakah kamu siap? Ayah, aku siap. Wu Rulong berteriak keras, dan Wu Hao mengangguk puas sebelum melanjutkan. Jika memang begitu, maka ayahku sendiri yang akan membimbingmu untuk mulai berlatih. Teknik yang awalnya dipraktikkan Wu Hao adalah teknik tingkat kuning, yang memiliki batas atas yang sangat rendah. Meskipun ada ribuan teknik di dunia yang dapat dipraktikkan untuk menjadi abadi, teknik dengan tingkatan yang berbeda juga mencerminkan efektivitas tempur seseorang. Jumlah energi spiritual yang terkandung. Dia tidak tahu dari mana Sukyaoran berasal, tetapi ketika dia pergi, dia masih memberi Wu Hao cukup sumber daya untuk berkultivasi ke tahap jiwa baru lahir dan salinan teknik kultivasi tingkat surgawi.
Karena Kaisar Langit 10.000 Daojing tidak dapat dipraktikkan oleh Wulong, Wu Hao hanya bisa dengan gan mengajari Wulong keterampilan tingkat surga yang ditinggalkan oleh Sukya Oran. Yang terburuk yang bisa dia lakukan adalah menunggu sampai dia menjadi lebih kuat di masa depan dan kemudian menyelesaikannya untuknya. Adapun Wu Hao sendiri, setelah memperoleh 10.000 Dao Sutra Kaisar Surgawi, dia dengan tegas mengubah teknik aslinya, dan masalah kultivasi pun lenyap karenanya. Lagi pula, tingkat kultivasi dalam periode pemurnian Qi dapat dikultivasikan dengan sangat cepat, ditambah lagi Wu Hao ingin fondasinya lebih stabil, bahkan selama periode pemurnian Qi. Karena ia mempunyai pengalaman kultivasi, Wu Hao telah mencapai puncak pemurnian Qi hanya dalam waktu 8 tahun, bahkan 2 tahun lebih cepat daripada saat ia masih di sekte. Pias, alam, pemurnian Qi, pembangunan fondasi, lautan spiritual, inti emas, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, pemurnian kehampaan, melampaui kesengsaraan, orang suci dibagi menjadi orang suci agung, raja orang suci, tertinggi, kaisar semu, kaisar agung, selanjutnya TBD. Pias, terkait beberapa pengaturan buku ini, umpan balik tidak akan memberikan yang lebih baik, melainkan hanya kelipatan hitam tertentu. Jika pembaca ingin memberikan hal yang lebih baik, pengaturan dapat ditambahkan kemudian. Tentu saja, itu tergantung pada pembaca. Umpan balik, jika Anda ingin memberikan hal yang lebih baik, Anda dapat meninggalkan pesan di sini. Penulis akan mendengarkan pendapat setiap pembaca dengan saksama. Terima kasih. P.S. Penulis merasa perlu menjelaskan fakta bahwa memodifikasi latihan lain akan menyebabkan hilangnya kekuatan. Bagaimanapun, tokoh utama mengejar kekuatan ekstrem, jadi yang terbaik adalah melatih keterampilan yang hilang lagi. Lebih jauh lagi, bahkan kondisinya saat ini pun tidak terlalu kuat, itu hanya periode pemurnian Qi, dan kultivasi ulang Sangong tidak ada artinya bagi sang tokoh utama. Bab 2, Terobosan Pendirian Yayasan. Bab 2, Terobosan Pendirian Yayasan. Meskipun Wu Hao hanya berada di puncak pemurnian Qi, masih sangat mudah untuk membimbing latihan Wulong. Oleh karena itu, segera, di bawah bimbingan Wu Hao, Wulong berhasil menyerap Qi ke dalam tubuhnya, sehingga berhasil mencapai tahap awal pemurnian Qi. Karena Wulong merupakan akar spiritual tingkat tinggi, Wu Hao pantas menerima umpan balik ribuan kali. Deng, telah terdeteksi bahwa keturunan akar spiritual tingkat tinggi tuan rumah telah membuat terobosan, dan telah memberikan umpan balik 1000 kali kepada tuan rumah. Saat suara sistem jatuh, energi spiritual yang besar dan murni mengalir langsung ke tubuh Wu Hao, menghancurkan hambatan Wu Hao dalam sekejap. Segera, Wu Hao langsung dipromosikan dari puncak pemurnian Qi ke tingkat bangunan dasar hingga jangka menengah. Wu Hao sebenarnya cukup puas dengan terobosannya saat ini. Anda tidak bisa menjadi abadi dalam satu langkah, bukan? Kita akan bicarakan sisanya nanti. Bagaimanapun, yang terpenting sekarang adalah mendesak putranya untuk berlatih. Yang terbaik adalah menikahi beberapa istri lagi dan berkembang. Tebarkan daun-daunnya. Wu Hao menginginkan balasan jutaan kali lipat dari putra takdir. Ayah, lihat, aku sudah berhasil mencapai tahap awal pemurnian Qi. Wulong berlari ke arah Wu Hao dan berkata dengan penuh semangat. Wu Hao menghela nafas dan berkata dengan ekspresi agak kecewa. Nak, kamu harus tahu bahwa ketika ayahku berlatih, dia membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menerobos ke tahap awal pemurnian Qi. Tetapi sekarang, kamu membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menerobos ke tahap awal pemurnian Qi. Sebagai seorang ayah, tampaknya kamu masih terlalu sombong. Mendengar ini, secercah rasa malu melintas di wajah Wulong. Awalnya, dia pikir akan menjadi hal yang baik untuk melangkah ke jalan keabadian hanya dalam 2 jam, tetapi dia tidak menyangka bahwa ayahnya sebenarnya lebih kuat darinya. Tampaknya dia masih perlu berusaha. Namun, yang tidak diketahui Wulong adalah bahwa sebenarnya Wu Hao membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk memasuki tahap pemurnian Qi. Kalau tidak,
tidak akan butuh waktu 10 tahun penuh baginya untuk menerobos ke puncak pemurnian Qi dan masih dikalahkan oleh sekta tersebut. Ditendang keluar. Aku tahu ayah, aku akan bekerja keras untuk berlatih. Wu Rulong menatap Wu Hao dengan serius dan berkata. Setelah melihat ini, Wu Hao mengangguk puas dan berkata, "Ya, kalau begitu, ayahku telah menetapkan tujuan agar kamu berhasil mencapai tahap pembangunan fondasi dalam waktu 3 tahun. Apakah kamu cukup percaya diri?" 3 tahun? Aku tahu ayah, aku pasti akan berhasil mencapai tahap pembangunan fondasi dalam waktu 3 tahun. Wu Rulong setuju tanpa ragu-ragu. Wu Hao mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Wu Rulong. Sambil menatap mata putranya yang penasaran, Wu Hao menjelaskan. Ini adalah cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat sumber daya yang kuberikan padamu. Kamu bisa menggunakan batu spiritual berkualitas tinggi ini untuk berlatih selama periode ini. Wu Rulong tidak dapat menahan napas ketika mendengar bahwa ini semua adalah batu spiritual bermutu tinggi. Dia secara alami tahu betapa kuatnya batu spiritual bermutu tinggi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan Kaisar Agung pun masih menggunakan batu-batu spiritual bermutu tinggi. Dapat dilihat betapa berharganya batu-batu spiritual terbaik. Mata uang yang digunakan oleh para pendeta di dunia surga mendalam juga berupa batu spiritual, dan pengali batu spiritual juga meningkat 100 kali lipat. Dengan kata lain, satu batu spiritual kualitas unggul dapat ditukar dengan 100 batu spiritual kelas tinggi, 10.000 batu spiritual kelas menengah, dan 1 juta batu spiritual kelas rendah. Namun yang terpenting adalah batu spiritual juga merupakan sumber daya yang digunakan oleh para biksu untuk berkultivasi. Jika ada batu spiritual berkualitas tinggi, Wu Rulong memperkirakan bahwa ia hanya membutuhkan 1 untuk menerobos ke puncak pembangunan fondasi atau bahkan alam laut spiritual. Tetapi setelah Wu Hao mengajarinya cara menggunakan cincin penyimpanan dan melihat jumlah batu roh di dalamnya, Wu Rulong menatap Wu Hao dengan ekspresi rumit dan bertanya, "Ayah, di negara bagian mana ayah sekarang?" Aku hanya seorang biksu kecil biasa." Wu Hao berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada rendah hati, "Bagaimanapun, dia hanya hiasan dinding. Dia belum terkalahkan, jadi dia harus bersikap rendah hati." Wu Rulong tidak tahu di mana dia mempelajarinya, jadi dia menatap Wu Hao dengan tatapan kosong. "Kamu, seorang biksu yang dapat menghasilkan 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi, bisa menjadi biksu kecil biasa." Namun Wu Rulong tidak mengatakan apa-apa, ia hanya merasa sangat penasaran dengan tingkat kultivasi ayahnya. Ia dapat menghasilkan 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi, jadi tingkat kultivasi ayahnya pasti sangat tinggi. Padahal, itu bukan masalahnya, dia hanya pemain pembangun fondasi tahap menengah yang biasa-biasa saja. Wu Hao mengabaikan pikiran putranya saat itu. Tepat setelah dia memberikan 100.000 batu spiritual berkualitas tinggi, suara sistem juga berdering. Deng, terdeteksi bahwa tuan rumah mengirimkan 100.000 batu spiritual kelas atas, yang menargetkan akar spiritual kelas tinggi. Pengembalian 1000 kali lipat telah dipicu, dan 100 juta batu spiritual kelas atas telah disimpan di ruang sistem tuan rumah. Deng, telah terdeteksi bahwa tuan rumah telah mengirimkan salinan keterampilan tingkat surga. Target deteksi adalah akar spiritual kelas tinggi, yang telah memicu pengembalian 1000 kali lipat. 1000 salinan keterampilan tingkat surga telah disimpan di ruang sistem tuan rumah. Deng, terdeteksi bahwa tuan rumah mengirimkan cincin penyimpanan misterius. Terdeteksi bahwa targetnya adalah akar spiritual kelas tinggi dan 1000 kali pengembalian dipicu. 1000 cincin penyimpanan misterius telah disimpan di ruang sistem tuan rumah. Mendengar perintah sistem, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan merenung. Jika dia memberikan batu roh yang diberikan oleh sistem kepada putranya, apakah begini masih akan terpicu? Memikirkan hal ini, Wu Hao berencana untuk mempraktikkannya, tetapi ketika dia hendak mulai berlatih, suara sistem juga berbunyi. Deng,
Pikiran host telah terdeteksi dan bug sistem telah diperbaiki. Harap jangan mencoba mencari kerentanan sistem. Baiklah, awalnya saya bermaksud untuk mendapatkan beberapa sumber daya. Wu Hao berpikir tanpa daya, tetapi sumber daya saat ini cukup bagi putranya untuk digunakan dalam waktu lama. Tentu saja ada cara lain, yaitu Wu Hao menukar 100 juta batu spiritual kualitas terbaik yang diberikan sistem dengan sumber daya lalu memberikannya kepada putranya. Tetapi ini akan membawa Wu Hao ke dalam bahaya besar. Lagi pula, bagi seorang biksu di tahap pembentukan pondasi, batu spiritual kelas atas memang terlalu berharga. Jika mereka tahu bahwa Wu Hao memiliki batu spiritual kelas atas, bahkan jika hanya ada satu, saya khawatir para biksu di tahap inti emas tidak akan bisa menahan diri untuk tidak datang dan merebutnya. Ini jelas bukan hal baik bagi Wu Hao yang ingin berkembang secara sederhana terlebih dahulu. Tentu saja, Wu Hao sekarang tidak hanya memiliki 100 juta batu spiritual berkualitas tinggi, tetapi juga sumber daya yang ditinggalkan ketika Sukyaoran pergi, jadi dia menyerahkannya kepada putranya tanpa ragu-ragu. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan 10 pil pendirian yayasan, dan telah memperoleh 10.000 pil pendirian yayasan. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan 5 pil. Anda telah memperoleh 5.000 pil. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan. Tidak lama kemudian, sumber daya yang ditinggalkan Sukyaoran dengan cepat berlipat ganda 1000 kali lipat di tangan Wu Hao. Sangat disayangkan bahwa sistem hanya akan memberikan umpan balik pada hal-hal yang levelnya sama. Artinya, mengirimkan keterampilan setingkat surga hanya akan memberikan umpan balik pada hal-hal yang levelnya sama. Teknik kultivasi tingkat surgawi, dan itu masih yang asli. Namun demikian, sumber daya saat ini sudah cukup bagi Wu Rolong untuk berlatih dan menjadi abadi. Ketika Wu Rolong menjadi abadi, saya khawatir dia akan dapat menembus ke alam di atas alam abadi. Melihat sumber daya di ruang sistem, Wu Hao mengangguk puas, lalu menatap Wu Rolong dan berkata dengan serius. Baiklah, mari kita berlatih dan mencoba menerobos ke tahap pembangunan pondasi sesegera mungkin. Ya, ayah! Tak lama kemudian, waktu berlalu dengan tenang dan terus-menerus. 3 tahun, bahkan belum 3 tahun, telah digunakan. Hanya dalam waktu 1 tahun, Wu Rolong berhasil menembus periode pembangunan fondasi. Dan Wu Hao berhasil dipromosikan ke alam laut spiritual di tengah umpan balik yang mengerikan. Saat Wu Rolong berusia 15 tahun, ia berhasil menerobos ke alam Linghai, dan Wu Hao juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos ke tahap inti emas. Saat Wu Rolong menginjak usia 18 tahun, ia telah berhasil mencapai puncak lautan spiritual, sedangkan Wu Hao telah mencapai tahap inti emas akhir. Sika, sepertinya latihan anakku sendiri masih kurang memberiku umpan balik. Kalau terus begini, kapan aku bisa menembus Kaisar Agung? Wu Hao berpikir dalam hati, sekarang dia berada di tahap akhir inti emas, dan masa hidupnya telah mencapai 1000 tahun yang mengerikan. Budidaya keabadian itu sendiri merupakan hal yang melawan kodrat. Setiap kali Anda berhasil melawan kodrat, Anda bisa mendapatkan manfaat yang besar, yang secara alami termasuk peningkatan umur panjang. Tahap fondasi dapat mencapai usia 200 tahun. Tahap laut spiritual dapat mencapai usia 500 tahun. Tahap inti emas dapat mencapai usia 1000 tahun. Tahap jiwa baru lahir dapat mencapai usia 3000 tahun. Dan tahap pembentukan jiwa dapat berlangsung selama 10.000 tahun. 30.000 tahun pemurnian kekosongan, 100.000 tahun melampaui kesengsaraan, 200.000 tahun orang suci, 500.000 tahun tertinggi, 600.000 tahun Kaisar Semu, dan 1 juta tahun Kaisar Agung. Namun, bagi Wu Hao saat ini, kecepatan peningkatan ranah masih terlalu lambat. Tampaknya sudah saatnya bagi Rolong untuk menikah dan memiliki anak. Memikirkan hal ini, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Wu Rolong yang sedang bermeditasi. Namun Wu Rolong bergidik dan sedikit penasaran. Aneh, kenapa aku masih bersin? Mungkinkah ibuku merindukanku? Bab 3,
Memilih menantu perempuan. Bab 3. Memilih menantu perempuan. Ayah, apakah aku benar-benar ingin menikah dan punya anak? Wu Rulong tampak malu dan berkata dengan enggan. Awalnya, ia mengabdikan dirinya untuk membina keabadian dan tidak pernah memikirkan cinta di antara anak-anaknya. Jika ayahnya tidak mengatakannya, ia mungkin tidak akan memiliki pikiran seperti itu. Wu Hao menghela napas dan berkata dengan nada sedikit melankolis. Rulong, tahukah kamu apa yang dikatakan ibumu saat dia pergi? Dia berkata dia berharap saat kembali ke keluarga Wu, dia bisa melihat pemandangan yang bahagia, penuh dengan anak dan cucu. Lagi pula, di keluarga Wu yang besar seperti ini, hanya kami berdua saja yang merasa kesepian, jadi aku ingin memeluk cucuku. Tahukah kau? Melihat ekspresi serius ayahnya, Wu Rulong terus bergumam dalam hatinya, kamu bilang ingin mencari menantu perempuan, bagaimana aku bisa mencarikan menantu perempuan untukmu? Namun tidak mungkin. Siapa yang memintanya untuk berbakti, maka ia menggertakkan giginya dan setuju. Tapi ayah, di mana aku bisa menemukan istri? Bukankah kita sekarang tinggal di pegunungan? Wu Rulong memikirkan sesuatu saat ini dan bertanya dengan bingung. Wu Hao tertegun, lalu teringat bahwa mereka telah tinggal di gunung sebelumnya selama lebih dari 10 tahun. Ketika mereka mengetahui bahwa bakat kultivasi mereka sangat pas-pasan dan tidak ada Goldfinger, mereka memilih untuk datang ke gunung. Menyendiri di dalam. Justru karena itulah dia bertemu dengan istrinya Sukyaoran di gunung ini. Bagian terakhir adalah karena ia ingin tetap rendah hati, jadi ia hidup menyendiri di pegunungan. Dengan kata lain, alasan mengapa sang anak tidak menemukan menantu perempuan untuk dirinya sendiri adalah karena ia tidak pernah berhubungan dengan wanita. Memikirkan hal ini, Wu Hao terbatuk dan kemudian berkata dengan sangat serius. Baiklah, jika begitu, ayahku akan mengajakmu ke kota terdekat hari ini. Jika kau punya wanita yang berkualitas dan luar biasa yang kau sukai, katakan saja bahwa ayahku akan melamarmu. Tentu saja, jangan punya latar belakang yang terlalu banyak. Yang berkuasa. Wu Hao kemudian mengingatkannya bahwa dia memiliki sejumlah pengetahuan tentang situasi di luar sebelum dia datang untuk tinggal menyendiri, jadi dia tahu bahwa para penguasa kota yang paling berkuasa di kota-kota itu hanya berada pada tahap jiwa baru lahir. Jadi selama dia tidak menonjolkan diri, dia akan baik-baik saja. Mata Wu Rulong tiba-tiba berbinar ketika mendengar bahwa dia bisa jalan-jalan. Dia sudah bosan tinggal di sini selama 18 tahun. Jika ayahnya tidak mengatakan dia tidak bisa keluar, dia pasti sudah menyelinap keluar sejak lama. Dimainkan. Sekarang dia akhirnya bisa keluar. Bagaimana mungkin Wu Rulong tidak senang? Ayo pergi ke kota luar. Setelah Wu Hao berkata demikian, dia berjalan keluar halaman. Wu Rulong segera mengikutinya setelah melihat ini. Di dunia surga mendalam, sebagian besar tanahnya tidak memiliki pemilik, jadi setelah tinggal menyendiri di pegunungan, Wu Hao mengelilingi sebagian besar tempat itu menjadi sebuah halaman. Saya tidak tahu apakah karena Wu Hao beruntung atau apa, tetapi tidak ada monster yang datang menimbulkan masalah selama bertahun-tahun ini. Dalam perjalanan, Wu Rulong tampak bersemangat seperti anak kecil, melihat ke kiri dan ke kanan, dan Wu Hao tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Wu Rulong tinggal di rumah sampai dia berusia 18 tahun. Dan pada dasarnya semua yang dia ketahui tentang dunia langit yang mendalam diceritakan oleh dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Wu Hao, keduanya akhirnya tiba di kota terdekat. Mereka melihat sebuah plakat tergantung di kota itu dengan 3 karakter tertulis Kota Matahari Terbenam. Ada pejalan kaki dan pembudidaya abadi yang datang dan pergi di gerbang kota, menghadirkan pemandangan kemakmuran yang tak berujung. Ini adalah pertama kalinya Wu Rulong melihat manusia selain ayahnya. Ia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak. Ayah, lihat, itu manusia! Baiklah, aku mengerti. Hao Denwu tiba-tiba merasakan beberapa tatapan aneh datang dari sekelilingnya dan menghentikan Wu Rulong yang sedang bersemangat dengan sedikit malu. Ini masalahku sendiri,
aku harus membawa lebih banyak Yakuza ke Sunset City. Aku mengobrak-abrik cincin penyimpanan dan menemukan bahwa, meskipun sebagian besar dari mereka adalah batu spiritual kelas atas, ada juga beberapa batu spiritual kelas rendah dan batu spiritual kelas menengah. Aturan Sunset City adalah bahwa manusia harus membayar biaya masuk sebesar 50 koin untuk masuk. Para pembudidaya abadi perlu membayar 5 batu spiritual kelas rendah, jadi merupakan masalah bagi pembudidaya dengan level lebih rendah untuk bebas masuk dan keluar dari kota matahari terbenam. Setelah membayar 10 batu roh kelas rendah, Wu Hao membawa Wurulong ke kota matahari terbenam. Ini adalah pertama kalinya Wu Hao kembali memasuki kota manusia dalam 18 tahun. Setelah memasuki Sunset City, Wu Hao dan Wurulong melihat pemandangan kota yang sangat megah. Ada pedagang dan pejalan kaki di mana-mana. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah manusia biasa, ada juga banyak kultivator abadi, mungkin 1 dari setiap 10 orang. Hanya 2 kultivator. Melihat pemandangan di depannya, Wurulong tengah memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan pada saat ini Wu Hao angkat bicara. Ayo pergi. Kita cari kamar di penginapan untuk beristirahat sebentar. Mencari menantu perempuan bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Lagi pula, menantu perempuan tidak bisa dipilih begitu saja. Dia setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi dasar untuk menjadi menantu Wu Hao. Meskipun bagi mereka yang kultivasinya tinggi sulit untuk melahirkan anak, namun mereka yang kultivasinya lebih tinggi akan melahirkan keturunan yang memiliki akar spiritual. Itu juga lebih mudah. Mengenai hal ini, Wurulong tentu saja mendengarkan ayahnya. Ayah dan anak itu segera tiba di sebuah penginapan, dan dengan tatapan mata terkejut pemilik penginapan, mereka mengeluarkan 20 batu roh kelas menengah, dan kemudian membeli 2 hotel mewah. Di penginapan di Sunset City, terdapat kamar pribadi yang khusus disediakan untuk para kultivator abadi, yang terbagi menjadi 4 kamar pribadi, surga, bumi, hitam, dan kuning. Kamar pribadi kuning hanya memerlukan batu roh kelas rendah untuk disewa, tetapi hanya dapat disewa selama 1 hari. Kamar pribadi Swansea dikenakan biaya 10 batu spiritual kelas rendah per hari. Kamar pribadi Dizia dikenakan biaya 50 batu spiritual kelas rendah per hari, dan kamar pribadi Tianzi dikenakan biaya 100 batu spiritual kelas rendah per hari. Wu Hao dan yang lainnya tidak tahu berapa lama mereka harus tinggal, jadi mereka menyewanya sementara. 10 hari. Duduk di tempat tidur di kamar pribadi Tian Zihao, Wu Hao melambaikan tangannya dan memanggil pemilik toko. Tamu ini, tidakkah kau tahu apa yang kau inginkan dariku? Penjaga toko itu memandang Wu Hao di depannya dan bertanya dengan cemas. Lagi pula, Wu Hao di depannya bisa mengeluarkan 20 batu spiritual kelas menengah untuk biaya kamar tanpa berpikir panjang. Dia bahkan tidak perlu mencarinya. Selama dia tidak bodoh, dia bisa melihat ternyata Wu Hao sungguh luar biasa. Wu Hao berpikir sejenak sebelum bertanya. Penjaga toko, ini pertama kalinya saya datang ke Sunset City. Tujuanku kali ini adalah untuk mencarikan istri bagi anakku. Aku penasaran apakah pemilik toko itu punya petunjuk. Jangan khawatir, aku hanya ingin kultivasi pihak lain mencapai tahap pembangunan fondasi atau lebih tinggi. Akar spiritual di dalam tubuh mencapai akar spiritual kelas menengah atau lebih tinggi. Syaratnya mudah untuk dikatakan, tentu saja, orang tersebut harus lumayan. Asalkan kau bisa menyebutkan sesuatu yang cocok, batu roh kelas menengah ini akan dianggap sebagai hadiahmu. Setelah mendengar perkataan Wu Hao dan melihat Wu Hao mengeluarkan batu roh kelas menengah lainnya, mata pemilik toko tiba-tiba berbinar. Dia sendiri juga seorang kultivator abadi, tetapi tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan dia hanya mencapai tahap pembangunan fondasi. Akan tetapi, dia sama sekali tidak menyadari aura Wu Hao. Dapat dilihat bahwa tingkat kultivasi Wu Hao pasti lebih tinggi daripada dia, dan bahkan dikombinasikan dengan dilihat dari fakta bahwa Wu Hao dapat dengan mudah mengeluarkan batu spiritual kelas menengah sebagai hadiah. Saya khawatir tingkat kultivasi Wu Hao setidaknya telah mencapai jiwa baru lahir. Memikirkan hal ini,
Si pemilik toko tiba-tiba merasa cemas dan cepat-cepat melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melayani para senior. Para senior, silakan ambil kembali batu-batu spiritual itu. Dia benar-benar khawatir Wu Hao akan membunuhnya setelah dia mengumpulkan batu spiritual tingkat menengah. Jadi demi alasan keamanan, dia tidak boleh menerimanya. Namun Wu Hao tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan wajah datar. Jika pemilik toko tidak menerima batu spiritualku, apakah dia meremehkanku? Setelah itu, aura samar terpancar dari tubuh Wu Hao yang langsung membuat pemilik toko ketakutan. Dalam persepsinya, aura Wu Hao seperti lautan badai dan dia ada di antara mereka. Sebuah perahu kecil bisa saja terbalik kapan saja. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin si pemilik toko berani menolak? Dia dengan cepat mengumpulkan batu roh kelas menengah, dan kemudian mengungkapkan informasi identitas wanita terkenal di Sunset City. PS, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada semua pembaca, karena kelalaian penulis. Ia lupa bahwa penulis juga memiliki yang namanya batu spiritual kelas rendah. Saya minta maaf. Terlebih lagi, bagi protagonis saat ini, batu spiritual terbaik dan batu spiritual kelas rendah bukanlah apa-apa. Bedanya, bagaimanapun juga, sang tokoh utama sendiri tidak membutuhkannya, dan putranya tidak dapat menggunakan semuanya, dan bahkan jika ia memberikannya kepada keturunannya, tidak akan ada umpan balik. Jadi bagi protagonis, tidak ada perbedaan antara memberi batu spiritual bermutu tinggi dan batu spiritual bermutu rendah. Tokoh utama tidak akan menggunakannya. Namun penulis tidak menyangka banyak orang akan menganggap ini sebagai hal yang beracun. Itu adalah kelalaian penulis dan dia akan memperbaikinya nanti. Maaf. Bab 4. Lamaran pernikahan di rumah. Bab 4. Lamaran pernikahan di rumah. Dari penjaga toko, Wu Hao juga mengetahui 5 tujuan yang lebih cocok. Tentu saja, usianya hampir sama dengan putranya sendiri. Meskipun perbedaan usia tidak ada apa-apanya di dunia kultivasi abadi, Rulong masih muda. Jadi Wu Hao masih ingin agar putranya menikah dengan orang yang disukainya. Alangkah baiknya jika memberinya beberapa atau bahkan puluhan cucu setelah dia menikah. Mengenai karakter putranya, sebagai seorang ayah, Wu Hao tentu sangat mengetahuinya. Dia sangat baik dan jujur, dan dia adalah orang yang baik. Selain itu, dia mewarisi ketampanan dirinya dan sukia orang, bahkan di antara sekelompok kultivator abadi. Dia juga pria yang cukup tampan. Penjaga toko merekomendasikan kepada Wu Hao wanita tertua dari 4 keluarga inti emas teratas di kota matahari terbenam, dan wanita tertua dari rumah tuan kota. Kemudian, ketika Wu Hao mengamati satu persatu, dia langsung mengecualikan wanita tertua dari 4 keluarga besar. Alasannya adalah karena mereka bukan orang baik. Di tengah perjalanan, Wu Hao berpura-pura menjadi pengemis miskin dan pergi mengemis kepada keempat wanita tertua, tetapi dia tidak menyangka hal itu. Mereka benar-benar membiarkan anak buahnya mengalahkan mereka. Orang-orang dari 4 keluarga besar tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjadi abadi karena ini. Kalau begitu, target terakhirnya hanyalah nona tertua di kediaman tuan kota. Menurut informasi yang diperoleh Wu Hao, nona tertua di kediaman tuan kota bernama Chu Qingshu, dan usianya sama dengan putranya. Keduanya berusia 18 tahun. Hanya saja bakatnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan putranya sendiri, dan dia memiliki akar spiritual tingkat menengah, jadi dia hanya berada pada tahap awal pembangunan fondasi. Segera, Wu Hao menyelidiki rute yang dilalui Chu Qingshu setiap hari. Pada saat yang sama, dia menyelidiki reputasi nona Chu Qingshu di Sunset City, tetapi dia tidak menyangka bahwa semuanya sangat baik. Semua orang mengatakan bahwa Chu Qingshu adalah orang baik, dan dia bahkan merupakan wanita tercantik di Sunset City. Tetapi apa yang dikatakan orang lain hanya bisa digunakan sebagai referensi. Wu Hao masih lebih suka memverifikasinya sendiri. Baru setelah nona Chu Qingshu meminta pembantu di sampingnya untuk membawanya ke rumah sakit saat dia tergeletak di jalan, Wu Hao akhirnya mengambil keputusan.
Biarkan Chu Qingshu menjadi menantunya. Setelah melakukan semua ini, Wu Hao datang ke Wurulong dengan potret Chu Qingshu dan kemudian berbicara. Nak, ini dia orang yang dipilihkan ayahmu untukmu. Apakah kamu menyukainya? Awalnya, Wu Hao mengira putranya akan malu saat melihat potret Chu Qingshu, tetapi dia tidak menyangka ekspresi Wurulong akan sedikit berubah, dan dia ragu-ragu sejenak. Wu Hao jelas melihat petunjuknya. Dia mengerutkan kening, menyadari ada yang tidak beres, dan bertanya langsung. Nak, sepertinya kalian saling kenal? Ya, aku pernah bertemu beberapa waktu lalu. Wurulong tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Chu Qingshu bahwa dia bertemu Chu Qingshu di jalan kemarin dan mengenalnya. Wu Hao menjadi senang begitu mendengar ini. Tampaknya Chu Qingshu tidak merasa jijik dengan putranya. Tidak menjijikan akhir-akhir ini menyukainya, yang berarti ada kemungkinan besar pernikahan ini akan terjadi. Jadi ketika dia mendengar ayahnya memintanya untuk mengejar Chu Qingshu, Wurulong tidak keberatan, dan dengan bantuan Wu Hao, ahli strategi tingkat bos, Wurulong dengan cepat berhasil menangkap Chu Qingshu. Setengah bulan telah berlalu saat ini. Setelah mendengar janji Chu Qingshu atas pengakuan putranya, Hao Denwu berdiri dan berbicara. Ayo, ikut ayahku ke rumah penguasa kota untuk melamarku. Ya, ayah. Mendengar perkataan ayahnya, nada bicara Wurulong sangat bersemangat. Lagi pula, dia bisa menikahi gadis yang disukainya di rumah. Bagaimana mungkin Wurulong tidak bersemangat dengan masalah ini? Dan segera, di bawah pimpinan Wu Hao, keduanya tiba di depan rumah tuan kota, dan di pintu rumah tuan kota berdiri dua penjaga di puncak pemurnian Qi. Mereka berhenti setelah melihat Wu Hao dan Wurulong. Hei pendatang, apa yang kalian berdua lakukan di rumah wali kotaku? Tolong beritahu saya bahwa kami datang menemui penguasa kota untuk membicarakan sesuatu yang penting. Wu Hao berkata dengan senyum hangat di wajahnya. Itu memang masalah penting untuk dibicarakan saat kau datang untuk melamar. Setelah kedua penjaga pintu itu melirik Wu Hao dan Wurulong, mereka juga merasakan bahwa mereka memiliki aura yang luar biasa, jadi mereka tidak menghentikan mereka, tetapi berbicara. Silakan tunggu di sini sebentar, saya akan memberitahu penguasa kota. Salah satu penjaga berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Wu Hao dan Wurulong tidak terburu-buru. Dan tak lama kemudian, penjaga itu berbalik dan berbicara. Silakan masuk, kalian berdua. Tuan kota sudah menunggu kalian di aula utama. Terima kasih. Wu Hao berkata dengan sopan dan langsung masuk, dan Wurulong segera mengikutinya. Ketika keduanya tiba di aula utama istana penguasa kota, mereka melihat seorang pria parubaya dengan ekspresi yang sangat serius duduk di kursi utama aula utama. Dia adalah Chu En, penguasa kota Sunset City. Pada saat ini, ekspresi Chu En juga mengandung beberapa keraguan. Dia penasaran siapa yang akan datang mengunjunginya. Saat melihat Wu Hao, ekspresi Chu En menjadi serius. Sebagai seorang biksu di tahap awal Nascent Soul, dia tidak dapat melihat melampaui ranah biksu di depannya. Dia tampak seperti pria yang kuat. Tentu saja, berkat kekuatan Kaisar Surgawi Wan Daojing, kecuali alamnya berada di atas dua alam Wu Hao, mustahil untuk mengetahui alam apa Wu Hao itu. Rekan Taois, tidak tahu bagaimana memanggilku? Setelah menyadari penampilan Wu Hao yang luar biasa, Chu En berdiri dan menatap Wu Hao dengan senyuman di wajahnya dan bertanya. Wu Hao melambaikan tangannya dan kemudian berbicara. Rekan Taois, panggil saja saya Lau. Ternyata dia adalah rekan Daois Wu, yang namanya sudah lama saya kagumi. Chu En juga berkata dengan ekspresi tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, berpura-pura kagum. Namun Wu Hao tidak mengungkapnya, karena dia datang ke sini hari ini untuk melamar putranya. Jadi Wu Hao langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan kepadanya bahwa dia datang ke sini hari ini untuk melamar. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Chu En tiba-tiba menjadi sangat muram. Rekan Taois Wu, jika Anda datang ke sini untuk melamar, saya mungkin tidak akan setuju.
Saya hanya akan melihat pilihan putri saya. Jika putri saya menyukainya, tidak apa-apa. Tetapi jika putri saya tidak menyukainya, saya tidak akan memaksanya. Hahaha, kamu bisa tenang saja. Lao Chu, Rulongku sudah bersama King Shu-mu. Kamu tinggal minta King Shu-mu datang dan kamu akan tahu. Wu Hao tersenyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Chu En tampak curiga, tetapi dia tetap meminta putrinya untuk datang. Tanpa diduga, saat Chu Qingshu datang dan melihat Wu Hao, raut wajahnya menjadi sangat malu. Bagaimana mungkin Chu En tidak mengerti bahwa putrinya tampaknya benar-benar berselingkuh dengan putra pihak lain. Tepat saat Chu En hendak mengatakan sesuatu, Wu Hao berbicara, mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, Lao Chu, jangan panggil aku pelit. Ini hadiah pertunanganku. Chu En juga sedikit penasaran tentang berapa banyak hadiah pertunangan yang bisa diberikan Wu Hao, tetapi setelah melihat apa yang ada di dalamnya, Chu En juga terdiam, lalu berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wu tua, jangan katakan apapun lagi. Biarkan anak itu yang memutuskan sendiri. Bagaimana mungkin Chu En punya ruang untuk menolak? Dari segi kekuatan, dia merasa bahwa dia jelas bukan tandingan Wu Hao. Dari segi sumber daya keuangan, Wu Hao baru saja memberikan 100 batu spiritual berkualitas tinggi sebagai hadiah. Kamu harus tahu bahwa itu adalah batu spiritual terbaik. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 10, apalagi 100. Karena Wu Hao begitu tulus, bagaimana mungkin dia menolak? Tentu saja, yang paling penting adalah kedua anak itu saling mencintai, kalau tidak Chu En mungkin tidak setuju. Meskipun aku tidak tahu asal-usul keluarga Wu Hao, jika aku bisa memberinya 100 batu spiritual berkualitas tinggi sebagai hadiah, itu pasti tidak akan mudah. Putriku pasti tidak akan dirugikan jika aku bisa membiarkan putriku menikah dengan Wu Rulong. Adapun mengapa dia memberi Chu En 100 batu spiritual kualitas terbaik sebagai hadiah pertunangan, Wu Hao juga sepenuhnya mempertimbangkan alasannya. Bagaimanapun, Chu En adalah ayah dari menantu perempuannya, Chu Qingshu. Jika sumber dayanya tidak tersedia, Chu En tidak akan dapat meningkatkan levelnya nanti. Ada hari ketika kehidupan berakhir. Saat itu, Chu Qingshu sudah menjadi anggota keluarga Wu. Jika Chu En meninggal, Chu Qingshu pasti akan sangat sedih. Jadi Wu Hao dengan murah hati memberikan Chu En 100 batu spiritual berkualitas tinggi untuk meningkatkan kultivasinya. Lagi pula, bagi Wu Hao saat ini, 100 batu roh kelas atas bukanlah apa-apa, dan dia tidak membutuhkannya. Wu Rulong hanya menggunakan kurang dari 50 batu roh kelas atas setelah 10 tahun berkultivasi, jadi dia mungkin juga mengeluarkan 100 batu roh kelas atas. Mari kita bayar Chu En sebagai hadiah pertunangan. Wu Hao sebenarnya sudah memiliki beberapa ide tentang bagaimana memperoleh sumber daya nantinya. Tetapi ia masih harus menunggu putranya menjadi lebih bebas dan keluarga Wu menjadi lebih kuat sebelum ia dapat menerapkannya dengan lebih baik. Keduanya segera mendiskusikan tanggal pernikahan anak mereka. Karena Wu Hao sedang terburu-buru, mereka segera memutuskan untuk menikah dalam waktu setengah bulan. Berita tentang pernikahan putri sulung istana tuan kota dengan cepat menyebar ke seluruh kota Sunset, dan semua orang terkejut. Bagaimanapun juga, Chu Qingshu bagaikan bunga di dataran tinggi yang terlihat namun tak terjangkau di mata para biksu di Sunset City. Banyak sekali orang yang penasaran siapa yang bisa mengalahkan Chu Qingshu. Di antara mereka, bahkan ada orang-orang dari 4 keluarga besar yang mencari masalah, tetapi mereka disingkirkan dengan tegas oleh Wu Hao. Itu adalah peristiwa besar dalam kehidupan putranya, dan Wu Hao tentu saja tidak mampu kehilangan apapun. Bahkan jika ada ahli di puncak Goat Core di antara 4 keluarga besar, mereka tetap bukan tandingan Wu Hao. Mungkin karena keterampilan mereka terlalu rendah dan latar belakang mereka terlalu dangkal. Hari itu juga disebut sebagai akhir dari 4 keluarga besar. Bab 5, Sang Cucu Lahir dan Keluarga Berkembang. Bab 5, Sang Cucu Lahir dan Keluarga Berkembang. Waktu berlalu sangat cepat selama 5 tahun penuh. Selama 5 tahun ini, dengan upaya terus-menerus dari Wu Rulong dan Chu Qingshu,
anak pertama mereka akhirnya akan lahir. Di luar ruang bersalin, Wurulong mondar-mandir, tampak sangat gugup. Meskipun ia telah mencapai tahap inti emas, ia masih tampak sangat gugup dan khawatir saat ini. Lihatlah penampilanmu, jangan terlalu gugup. King Shu adalah seorang biksu di puncak pembangunan fondasi, jadi dia akan baik-baik saja. Wu Hao juga telah dipromosikan ke tahap Nascent Soul karena Wurulong berhasil menembus tahap tengah Gold Core, tetapi dia masih belum puas. Jika suatu hari anggota garis keturunan dalam keluarga mencapai 10.000, saya khawatir dia hanya membutuhkan 100 tahun saja. Sekarang Anda dapat menerobos ke Kaisar Agung. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi yang nyaring dan jelas dari ruang bersalin. Bidan pun segera keluar sambil menggendong bayi yang sangat lucu di gendongannya. Selamat, Tuan, Anda adalah Tuan muda. Apakah ini anakku? Dengan hati-hati membawa anak itu ke tangan pemilik rumah, Wurulong menatap anak kecil di tangannya yang belum membuka matanya. Baru pada saat ini dia benar-benar merasakan bahwa bebannya semakin besar mulai sekarang. Tidak lama kemudian, Chu Qingshu yang telah selesai melahirkan, berpakaian dan keluar dari ruang bersalin, tetapi wajahnya masih sedikit pucat. Kenapa tidak disebutkan masa kurungan? Sungguh lelucon internasional. Bagaimana mungkin seorang petani perlu dikurung? Ayah, kemarilah dan pilihlah nama untuk anakku. Wurulong menatap Wu Hao di samping dan berkata dengan mata yang sangat serius. Chu Qingshu juga menatap Wu Hao. Wu Hao berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Karena dia cucuku, Wu Hao, mari kita beri nama Wu Qiankun. Qiankun, Wudong Qiankun, maksud ayah, anak ini ingin mencapai negara Wudong Qiankun yang kuat di masa depan. Nama yang bagus. Wurulong bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar tanpa sadar. Namun Wu Hao bersumpah bahwa ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya ingin bersenang-senang dan memberi cucunya nama yang mirip dengan tokoh utamanya. Namun, jelas saja, nama itu mirip dengan tokoh utamanya atau tokoh utamanya. Ketika dia melihat cucunya tadi, Wu Hao sudah melihat bakatnya. Itu hanya akar spiritual kelas menengah. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalian berdua harus bekerja keras. Aku benar-benar berharap melihat keluarga Wu kita tumbuh lebih kuat secepat mungkin. Mendengar ini, wajah Chu Qingshu tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena malu, sementara Wurulong berkata dengan serius. Dijamin menyelesaikan misi. Baiklah, meskipun penting untuk memperkuat keluarga Wuku, kamu tidak boleh menunda masalah kultivasimu. Wu Hao berkata lagi saat ini. Lagi pula, salah satu dari keduanya adalah putranya dan yang lainnya adalah menantunya. Wu Hao tentu saja tidak bisa melihat mereka mengendur dalam kultivasi mereka. Namun, 2 tahun berlalu dengan cepat. Selama 2 tahun ini, meskipun Wurulong dan Chu Qingshu masih bekerja keras untuk memperkuat keluarga Wu, mereka tidak mengendur dalam kultivasi mereka. Jadi setelah itu, Wurulong juga berhasil menembus puncak inti emas, dan Chu Qingshu juga dipromosikan ke ranah Linghai. Selain itu, dia hamil lagi. Hanya saja bakatnya tidak terlalu bagus, itu hanya akar spiritual tingkat tinggi. Setelah berkonsultasi dengan pendapat Wu Hao, pasangan itu memutuskan untuk menamai anak kedua mereka Wu Xuanyuan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 6 tahun telah berlalu dengan cepat. Selama 6 tahun ini, Wurulong dan Chu Qingshu melahirkan 2 orang anak, masing-masing bernama Wu Wangu dan Wu Qinlong. Mengenai ranah, Wurulong telah berhasil menembus ke tahap awal Nascent Soul, dan Chu Qingshu juga berhasil menembus ke tahap awal Gold Core. Adapun bakat yang dimiliki kedua cucu tersebut, yaitu bakat akar spiritual tingkat tinggi dan bakat akar spiritual tingkat rendah. Wu Hao tidak terkejut. Meskipun cucu keempatnya, Wu Qinlong, hanya memiliki akar spiritual kelas rendah, Wu Hao tidak kekurangan sumber daya sama sekali, jadi dia bisa memukul Wu Qinlong sampai menjadi abadi bahkan jika dia memukulnya. Dia sangat sombong. Dalam 6 tahun terakhir, kultivasi Wu Hao tidak meningkat begitu cepat. Lagi pula,
hanya ada satu Wurulong di seluruh keluarga Wu, jadi kemajuannya secara alami lambat. Oleh karena itu, Wu Hao saat ini hanya berada di puncak Yuanying. Namun untungnya, mulai hari ini, cucu tertuanya Wu Qiankun juga dapat mulai berlatih. Ini kabar baik bagi Wu Hao. Lagi pula, itu berarti bahwa dalam 10 tahun, cucu tertuanya juga akan dapat menikah dan memiliki anak. Saat itu, keturunan keluarga Wu akan semakin banyak, dan kecepatan peningkatan kultivasimu pasti akan semakin cepat. Pada saat yang sama, karena memudahkan keturunannya untuk menemukan pendamping Tao yang cocok, Wu Hao juga memindahkan seluruh Wu Hao ke Sunset City. Hal itu juga memudahkan Chu Qingshu untuk pulang saat ia rindu kampung halaman. Namun, ketika Wu Hao memberinya 100 batu spiritual kualitas terbaik sebagai hadiah, peningkatan kultivasi Chu En masih belum optimis, dan ia hanya membuat terobosan dari tahap awal Yuanying ke tahap akhir Yuanying. Di bawah bimbingan Wu Hao, cucu tertua juga berhasil menguasai latihan keluarga Sutra 5 Elemen Yin dan yang latihan yang ditinggalkan Sukyaoran saat dia pergi dan berhasil maju ke tahap pemurnian Qi. Tentu saja, saat Wu Qiankun menerobos ke tahap awal pemurnian Qi, tidak ada reaksi dari Wu Hao. Lagi pula, Wu Qiankun hanya akar spiritual kelas menengah, yang hanya akan memberinya umpan balik 100 kali. Terobosan saat ini tidak akan memberinya banyak kemajuan, tetapi itu bagus. Di sisi Chang Liu, fokus utamanya adalah investasi di masa depan. Selain itu, 10 tahun penuh telah berlalu dengan sangat cepat. Selama 10 tahun ini, Wurulong berhasil dipromosikan ke tahap Nascent Soul akhir sambil menghabiskan sumber daya dengan panik, dan Wu Qiankun juga menjadi seorang guru spiritual. Seorang biksu di puncak laut. Dalam keadaan ini, Wu Hao berhasil dipromosikan ke tahap tengah formasi jiwa, dan umurnya dapat mencapai 10.000 tahun. Adapun ahli waris, Wurulong dan Chu Qingshu berhasil melahirkan 3 putra dan seorang putri melalui usaha keras mereka, yaitu cucu kelima Wu Wandao, cucu keenam Wu Tiankun, cucu ketujuh Wu Qitian, dan cucu kedelapan Wu Zuing. Bakat-bakat tersebut adalah akar spiritual tingkat tinggi, akar spiritual tingkat menengah, akar spiritual tertinggi, dan akar spiritual tingkat menengah. Ini adalah pertama kalinya Wu Hao melihat keberadaan akar spiritual terbaik. Begitu akar spiritual terbaik lahir, bahkan Kaisar Semu pun tidak akan bisa menahan diri untuk tidak keluar dan merekrut murid. Bagaimanapun, sangat sulit bagi para kultivator abadi untuk muncul. Mungkin tidak ada satu pun akar spiritual kelas rendah di antara 10.000 orang, dan mungkin tidak ada satu pun akar spiritual kelas menengah di antara 10.000 akar spiritual kelas rendah. Dengan kata lain, di antara miliaran orang, mungkin tidak ada orang dengan akar spiritual terbaik. Begitu dia muncul, selama tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan mampu menembus ke tingkat tertinggi atau bahkan kaisar kuasi. Kalau ini gabungan antara kebetulan dan keberuntungan, dia mungkin tidak akan bisa menjadi kaisar agung. Tetapi yang paling membuat Wu Hao gembira sekarang adalah bahwa cucu tertuanya Wu Qiankun akhirnya mencapai usia dewasa, dan sudah waktunya untuk menikah dan memiliki anak.